IKN Nusantara mendapat guyuran dana sebesar 41 triliun dari 3 investor lokal dan asing. Ketiganya siap membangun di tahun 2023 ini. Mereka bangga karena ikut menorehkan sejarah baru di Indonesia. Assalamualaikum semuanya. Di awal tahun 2023 ini, selain difokuskan pembangunan Istana Presiden di IKN, 3 investor juga sudah siap ikut membangun. Karena sudah mendapatkan izin SIPP dan masih banyak investor yang mengantri mendapatkan izin SIPP untuk segera ikut bergabung dan membangun IKN Nusantara. Inilah informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengetahui kabar terbaru pembangunan di Indonesia. Otorita Ibu Kota Nusantara mengumumkan ada 3 investor yang bakal menopang pembangunan hunian aparatur sipil negara dan Hankam di Ibu Kota Negara Nusantara. Investasi mencapai 41 triliun. 3 investor tersebut adalah PT Summarecon Agung Tbk, PT Richardson Brunswick Nusantara, CCFG Konsorsium Nusantara, dan Korea Land and Housing Corporation atau KLHC. Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan, 3 perusahaan tersebut sudah mendapatkan surat izin prakarsa proyek atau SIPP dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saat ini tercatat ada 59 pelaku usaha dari berbagai sektor yang sudah mengirimkan letter of intent untuk berinvestasi di IKN yang sedang diproses dan pihaknya yakin jumlah tersebut akan terus bertambah. Yang mana dari jumlah tersebut, 3 pelaku usaha sudah mendapatkan SIPP untuk membangun hunian ASN. Semoga proses selanjutnya dapat segera tuntas dan bisa langsung untuk tancap gas di awal tahun 2023 ini. Adapun sektor yang menjadi minat para investor saat ini adalah pendidikan 15 LOI, infrastruktur dan utilitas 10 LOI, perumahan 8 LOI, mixed use 8 LOI, konsultan 6 LOI, kesehatan 5 LOI, perkantoran swasta dan BUMN 3 LOI, perkantoran pemerintah 2 LOI, dan teknologi 2 LOI. Sekretaris Perusahaan Summarecon, Jemi Kusnadi mengatakan, pihaknya sangat bangga dapat terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara dan Summarecon akan selalu mendukung proyek yang dapat memberikan dampak positif untuk perekonomian bangsa. Dengan sudah mendapatkan SIPP, para investor selanjutnya akan melakukan studi kelayakan yang komprehensif dengan mencakup konsep desain, ruang lingkup proyek, dan rekomendasi teknologi yang mengoptimalkan project life cycle cost. Penting untuk difahami, para investor tersebut sekarang harus menyusun studi kelayakan dan akan diserahkan ke pemerintah paling lambat 6 bulan kemudian. Jadi dengan adanya izin, bukan berarti langsung bisa membangun. Rencananya hunian yang dibangun oleh 3 investor tersebut akan mampu menampung kurang lebih 14.500 ASN dan Hankam di 184 tower yang berada di beberapa area, yaitu Pusat Pelayanan WP1A-1, Pemerintahan Timur WP1A-1, Hunian TNI WP1A-1, dan WP1B tahap 1. Ketiga investor tersebut ditargetkan untuk menuntaskan pekerjaannya pada tahun 2024 dan sehingga dapat beroperasi pada bulan Agustus sampai Desember 2024.
Total nilai investasi dari 3 investor tersebut adalah sekitar 41 triliun rupiah dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Berikut ini adalah rincian nilai investasinya. Sumarekon sebesar 1,67 triliun rupiah, Konsorsium Nusantara sebesar 30,8 triliun rupiah, dan KLHC sebesar 8,65 triliun rupiah. Dengan melalui skema KPBU dipastikan negara dan investor tidak ada pihak yang dirugikan. Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara, Doni Rahaju, menuturkan, mayoritas investor yang tertarik pada pembangunan IKN Nusantara adalah investor lokal dibandingkan investor asing. Saat ini masih mengantri banyak investor lokal yang tertarik dalam pembangunan IKN. Namun pihaknya masih belum bisa mengumumkannya karena belum ada kesepakatan yang lebih konkret. Ada 3 engineer pembangunan nantinya, APBN maksimum 20%, sisanya 80% dari investor lokal dan luar. Jadi ini ada 3, APBN, investor lokal, dan investor luar negeri. Pembangunan IKN Nusantara tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Saat ini pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 26 triliun untuk pembangunan IKN. Dan yang menjadi prioritas adalah perumahan, kemudian air minum, listrik, telekomunikasi, pengelolaan limbah, dan transportasi. Maka yang utama atau super utama yang dikejar. Berikutnya yang high priority yaitu sekolah, rumah sakit, lifestyle facility, olahraga, taman-taman, dan mall. Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono berharap para investor dalam negeri maupun internasional mulai masuk ke IKN Nusantara pada kuartal kedua 2023. Beliau mengatakan saat ini Kementerian PUPR sedang menyiapkan pengembangan kawasan inti pusat pemerintahan, wilayah 1B dan 1C, dan fokus pada pengembangan KIPP untuk perkantoran. Menteri Basuki juga mengatakan banyak investor yang sudah mengirimkan letter of intent untuk berinvestasi pada pembangunan IKN Nusantara, baik Kemenpupera ataupun Otorita IKN. Semoga tahun 2023 ini akan menjadi tahun pembangunan besar-besaran di IKN. Kita sebagai masyarakat ikut mendukung dan mengawal pembangunannya sampai nanti tuntas menjadi ibu kota negara masa depan. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.